Assalamualaikum. Selamat pagi Ustazah Mai. Ya, Mbak Dia Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah Mai? Sehat hari ini? Alhamdulillah lebih baik. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ini untuk Amin, insya topik Allah hari ini. amin. Topik hari ini cukup menarik ini Ustazah, karena mungkin Ya, juga masih berkaitan ya, menurut saya ini masih cocok juga ini untuk ya, dibahas terkait dengan jabatan ya. Ini dia yang ye. sedang berlomba-lomba juga kemarin. Monggo untuk pagi hari ini disampaikan mukadimahnya tentang kajian hari ini. Baik, terima kasih Mbak Laras dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, Selasa 20 Februari 2024 bertepatan dengan 10 Sya'ban 1445 Hijriah. Semoga saja nikmat yang begitu besar ini akan terus mampu membimbing hati kita taat dirinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan senantiasa dilimpahkan nikmat karunia, terutama adalah ampunannya kepada kita, sehingga kita bisa mendapati akhir yang terbaik, husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Shalawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Fa insyaallah sampai dengan kita-kita ini yang berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, maka itulah yang nanti mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar yang berbahagia, sungguhlah memang kehidupan ini kan ujian bagi manusia. Setiap umat diuji dengan cobaan sesuai dengan keadaannya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatul ummatil malu. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta. Atau juga yang pernah diriwayatkan oleh Bukhari bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'isa abdu dinar wa dirham wal qatifati wal khamisati in a'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, celakalah hamba orang yang diperbudak dinar, dirham, beludru dan kain yang bergambar. Jika ia diberi ridha, jika tidak diberi, dia tidak ridha. Maka para pendengar sekalian, sekali lagi sesungguhnya setiap umat ini memiliki ujian. Ujian harta itu maksudnya adalah banyak atau kebanyakan manusia karena harta itu adalah bisa menyebabkan kelalaian, melalaikan pikiran, terutama dari ketaatan kepada Allah, sampai-sampai lupa untuk persiapan akhirat. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Wahai manusia, betul-betul kalian semua kebanyakan adalah suka mengumpulkan harta benda dan sangat berantusias memiliki hartanya.
Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguhlah para penyembah harta dan jabatan ini saat ini, akhir zaman ini loh ya, tidak hanya individu. Kalau dulu itu zaman dulu saja Abu Lahab, kemudian Abu Jahal, itu adalah sebagai contoh yang sangat menomorsatukan harta dan jabatan, sehingga juga sampai termasuk mengajak Abdul Muthalib itu yang begitu gigih menemani Rasulullah pun diperdayai supaya tidak ikut pada Rasulullah, itu karena adalah sangat menomorsatukan harta dan jabatan daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan sekarang ini kecintaan itu bisa dikatakan kegila-gilaan itu ya, maaf, adalah berjamaah, masif dan struktur, sehingga efeknya apa yang banyak terjadi? Menggadaikan harta. Naudzubillah, rasanya ngapunten, mohon maaf, sulit ya membedakan. Kelihatannya soleh ya, ternyata termasuk adalah orang yang rusak. Karena apa? Agama ini dijadikan tameng untuk kepuasan dunia, untuk sekedar meraih popularitas jabatan, dan ya ujung-ujungnya harta uang ini. Tidak bisa dipungkiri akhir zaman ini uang adalah standar kehidupan manusia di akhir zaman. Sampai-sampai untuk menentukan derajat manusia, kekayaan dan kemiskinan itu merupakan penentu seorang itu dalam posisi terhormatkah atau terhina. Nah, itu fenomena yang jelas ada di hadapan kita. Itu karena adalah minimnya ilmu agama dan pemahaman terhadap agama, sehingga iman jadi tipis. Yang kuat apa para pendengar sekalian adalah dorongan nafsu, sehingga keimanan ini terabaikan, tertutup pintu hati seseorang untuk memahami hakikat kehidupan dunia ini. Jadi karena sudah menjadi pengabdi tadi ya, pengabdi harta itu tidak bisa memaknai harta itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebenarnya sebagai sarana untuk ibadah, meningkatkan ketakwaan. Malah dari harta dan jabatan yang diraihnya dengan cara yang tidak sesuai aturan Allah, itulah banyak menyebabkan seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, jika dia diuji oleh Rabb-nya, dimuliakan dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Rabbku telah memuliakan aku. Sedangkan bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi dirinya, maka ia berkata, Rabbku telah menghinakan aku. Itu ada di surat Al-Fajr ya, di ayat 15 sampai 16. Dan berikutnya adalah menimbulkan kemunafikan para pendengar. Setelah manusia banyak menggadaikan agama demi harta dan jabatan, kemunafikanlah yang akan menguasai dirinya, dan rahmat Allah menjadi tertutup baginya. Dengan kemunafikan itu manusia berubah kepribadiannya. Banyak pemimpin tidak amanah terhadap jabatannya. Mohon maaf, sekali lagi, yang banyak terlihat adalah bahkan yang kita sangat prihatin, banyak para dai memutarbalikkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijual dengan harga yang murah. Persahabatan saling mengkhianati, saling tikam, bahkan tidak jarang sampai sanggup memutuskan tali silaturahmi, tali rezeki sahabatnya sendiri, dan juga menghancurkan masa depan orang lain. Dan sungguh yang lebih parah lagi adalah
menjadi seseorang itu tidak mampu lagi mengingat jasa-jasa kebaikan-kebaikan seseorang yang telah berjasa pada dirinya. Jangankan membalas kebaikan, ya, karena semuanya ukurannya adalah uang. Bahkan yang sungguh-sungguh sangat menghiriskan, bahkan menakutkan adalah tidak hanya menjual harga dirinya, tetapi juga aib temannya, sampai-sampai keyakinan pun terjual menjadi murtad supaya harta dan jabatan itu diraihnya. Para pendengar, dan inilah yang masih sedang terjadi. Amanah dijadikan lahan. Sudah jelas di depan mata kita, semuanya tidak bisa tertutup, ya. Dengan adanya kampanye ini, para elit politik yang sebelumnya kalau memang belanja di belanjanya kan di mal-mal, di supermarket yang mewah, yang hari-harinya memang untuk memenuhi kebutuhannya yang konsumtif itu. Tetapi sekarang turunnya di pasar tradisional, mengumbar senyum yang merekah, sumringah, dengan retorika janji manis yang katanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dengan slogan ekonomi kerakyatan. Inilah yang menggetarkan orang-orang juga yang sudah lemah iman, kemudian yang ikut-ikutan. Rasanya senyuman dan janjinya itu menyejukkan hati, mempesona. Bahkan boleh dikatakan malaikat pun, ya Allah, mendengarnya. Indahnya manusia membuat janji. Di balik topeng senyum retorika itulah ternyata hanya kemunafikan. Amanah jadi ladang keserakahan. Sudah haus harta tahta, jabatan ini sudah tidak peduli nanti. Yang penting adalah sudah dapatkan kemenangan, nanti derita rakyat ya tanggung sendiri. Kesombongan, kedengkian. Bahkan si Raja Iblis Ifrit ini, wah, manusia terlihat menang ini, ya, begitu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan karena keserakahan terhadap harta dan jabatan ini bisa-bisa menghancurkan keluarga dan memutuskan silaturahim. Ada uang, ya abang tak sayang. Tak ada uang, ya abang melayang sanalah. Itulah banyak yang terjadi saat ini. Sangat-sangat memilukan, ya, kalau seseorang sudah menjadi hambanya uang. Banyak rumah tangga retak, perceraian tidak bisa dihindari. Karena apa? Hanya menuntut harta dan jabatan. Bahkan juga sampai naudzubillah, silaturahmi bahkan kekeluargaan menimbulkan pembunuhan, ya, karena ingin mendapatkan harta warisan ataupun kepentingan-kepentingan lain yang berkenaan dengan harta itu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh sangat memilukan memang, karena harta dan jabatan sekarang menjadi sesembahan manusia. Manusia menggantungkan hidupnya dengan uang, dengan harta itu. Ibadahnya semata-mata di hadapannya ini uang. Harta. Bagaimana jabatan saya bisa saya raih? Bahkan ya memang rutin, alhamdulillah, sholat duha, sholat tahajud. Tapi intinya satu itu, bagaimana mendapatkan harta dan jabatan itu harus menjadi miliknya. Semuanya, hampir semuanya, hitung-hitung seluruh amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena uang, harta, dan jabatan. Bahkan ya sampai datang berguru kepada seseorang yang dikatakan kondang, ahli di dalam hal mesin rezeki berupa harta dan jabatan menurutnya. Padahal rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita rasakan kan bukan
semata-mata uang dan harta itu kan, tetapi bisa kesehatan, bisa kebahagiaan bersama seluruh keluarga, bisa berbagi dengan sesama manusia, bisa meninggalkan kebaikan-kebaikan, ya. Sampai-sampai hadis-hadis yang palsu ini pun diperjualkan untuk memperlancar urusannya. Tidak ada lagi rasanya, kebanyakan maksud saya, ibadah yang murni, yang rindu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ampunan dan jannahnya, sehingga wa aksaruhum la yashkurun, kata Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur karena berpaling pada Allah. Tuhannya adalah Tuhan harta, Tuhan jabatan, Tuhan uang. Itulah yang dinamakan manusia menjadi budak uang, berjihad di jalan uang. Para pendengar sekalian, dengan harta memang kita bisa membeli makanan, minuman untuk hidup. Seharusnya begitu. Bisa bersedekah, bisa berhaji, bisa mempelajari urusan dunia, sehingga diharapkan akan memperlancar atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak lain kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Tapi sebaliknya, saat ini manusia mencari dan menumpuk harta demi fitnah dunia, memuaskan nafsu dan syahwat dunia, sehingga di akhir zaman ini keadaan menjadi berbalik dan sangat bertentangan dengan tuntunan Al-Quran. Harta bukan lagi sebagai pelayan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi manusia menjadi pelayannya, ya. Telah diperbudak dengan harta dan jabatan itu untuk menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahsabuna annama numituhum bihi mimmali wa banin nusari'u lahum fil khairat bala yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak. Bala yash'urun. Tapi mereka tidak sadar. Baiklah para pendengar sekalian, harta sesungguhnya dapat menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. Tapi sebaliknya, harta juga akan bisa menjerumuskan manusia ke dalam panasnya neraka. Dan kebanyakan manusia terjerumus ke neraka adalah karena harta dan jabatan yang tidak amanah dijalankannya. Subhanallah min dzalik. Itulah yang Allah firmankan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Maka semoga di pagi hari ini kita sama-sama masih termasuk orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi budak harta, budak jabatan, tetapi kita jadikan harta kita sebagai ladang amal soleh untuk bekal kita di akhirat nanti yang lebih panjang, yang abadi, yang itu tidak lain adalah bekalnya dimulai saat ini. Fa insyaallah, insyaallah, insyaallah. Begitu Mbak Laras dan para pendengar sekalian yang berbahagia. Baik, nah itu disampaikan oleh Ustazah Mai untuk pagi hari ini tentang kajian kita tentang celaka pemuja harta dan jabatan.
Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa bisa positif, bisa negatif begitu ya Ustazah, tergantung bagaimana kita menggunakan harta jabatan ini untuk hal-hal yang baik atau justru malah makin terlena dunia Ya, gitu ya tapi Ustazah. kalau dari pemuja, nah, Mm-mm. pemuja itu berarti menomorsatukan harta dan jabatan Baik. daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia Mm-mm, lupa mm-mm, kalau itu hanya sekedar titipan saja mm-mm, mm-mm. sebagai sarana bagaimana kita bisa lebih khusyuk beribadah kepada Allah Mm-mm. Subhanahu wa taala. Baik, ini sudah ada yang bergabung ini Ustazah Ya, melalui line telepon. Kita coba terima dulu. Ada Pak Ahmad yang bergabung melalui line telepon di WhatsApp ya di 081555600915. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Oh, mohon maaf ini terputus. Baru saja bergabung ini. Kita menuju ke WhatsApp dulu nih, Ustazah Mai. Sambil menunggu untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon, kami undang kembali di 495850 atau juga bisa telepon di 081555560915. Di WhatsApp yang sudah bergabung ada Pak Ahmad yang ada di Singosari bertanya. Oh, sebelum menjawab pertanyaan Pak Ahmad ini saya mau terima telepon dulu nih di 495850. Ada siapa? Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Laras. Assalamualaikum, Ustazah Maestro. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maisera. Please. Iya betul. Apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga Alhamdulillah. semoga. Saya mau bertanya nih Ustazah. Kalau bagaimana kita menyikapi orang-orang yang penuh kemunafikan itu seperti sekarang banyak sekali kiri kanan atas bawah. Dan kadang yang paling susah ini ada hubungan ke kerabatan gitu. Nah, bagaimana kita orang-orang macam begitu? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Maisera. Ya, Ustazah, jelas. sebelum dijawab, mohon maaf ini ada yang bergabung juga melalui line telepon kembali. Ini kita terima terlebih dahulu nih Pak Ahmad tadi yang sempat terputus. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad. Waalaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Oh, aduh. Sudah sudah masuk ini Pak Ahmad. Monggo silakan untuk pertanyaannya pagi hari ini. Sepertinya tidak terdengar ini suaranya. Pak Ahmad, monggo untuk pertanyaannya mungkin bisa dikirimkan melalui WhatsApp tertulis begitu ya. Monggo Ustazah Mai untuk memberikan komentarnya tentang pertanyaan Pak Maisara. Padahal kita jelas tadi ya. Mungkin di suaranya Pak terdengar Ahmad cukup jelas ini. terdengar. Mungkin Baik Pak Maisera, ya karena jelas yang dikatakan munafik, apa yang ada di lisan dan di bibirnya tidak sama. Ya, wajahnya manusia tapi hatinya bukan manusia itu ya, karakternya si iblis, bahkan karakternya setan itu ya. Sehingga bagaimana menyikapinya ya. Kalau itu berhubungan dengan kekerabatan kita ya, kita bisa mengingatkannya dengan lisan atau dengan tulisan secara bil hikmah wal mauidhatil hasanah. Mungkin kalau dengan tulisan kita punya buletin, punya catatan, kalau di WhatsApp kita sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingatnya, ya begitu. Tetapi kemudian kalau toh tidak bisa ya, apalagi kalau mungkin dengan fisik, dengan tangan istilahnya, ini kan kalau itu sampai mengganggu kita. Tapi kalau ya tidak, ya tidak usah dibalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi adalah yang terakhir adalah doa, walaupun itu dikatakan lemah iman. Jadi tidak bisa kita ikuti ujarannya, kita kita terima apa yang disampaikannya, karena memang jelas kita tahu itu adalah tidak sesuai, adalah hanya di lisan saja, jadi tidak bisa kita ikuti ya. Jadi perlu juga kadang untuk pembelajaran, kalau itu memang sudah sikapnya ya kita jauhi, boleh itu Pak, boleh.
seperti itu. Mm-mm. Ngapunten. Baik, terima kasih untuk Pak Maisera yang sudah bergabung melalui line telepon. Saya coba bacakan dulu untuk yang bergabung melalui WhatsApp. Ini ada Pak Ahmad tadi yang ada di Singosari yang sempat saya sebutkan, cuman pertanyaannya ini belum tersampaikan gitu ya. Pak Ahmad di Singosari ini bertanya bagaimana kedudukan dan kepemilikan harta dalam Islam, Ustazah. Terima kasih. Ya, kepemilikan harta dalam Islam sejauh ini yang saya ketahui adalah yang kita pertama yang kita dapat dari diri kita sendiri karena kerja kita, kemudian menjadi istilahnya harta gonogini. Bahasa Indonesianya itu apa-apa ya sama gonogini ya, bahasa Jawa juga sama. Itu kalau kemudian diperoleh berdua, artinya bersama suami istri. Nah, ini pun bisa nanti diberikan kepada anak-anak kita. Tetapi kalau kemudian harta yang peninggalan orang tua, harta warisan, itu yang ditinggali dari pihak istri atau pihak suami, itu juga pembagiannya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau naudzubillah, kalau sampai ada perpisahan itu tadi ya, yang harta miliknya sendiri dari orang tua ya tidak boleh dibagikan kepada salah satu pasangan. Yang banyak ini adalah malah yang bukan miliknya diraihnya dengan cara apapun sampai naudzubillah pembunuhan itu ya Pak Ahmad ya. Sehingga yang paling penting dari seluruh harta kepemilikan yang kita miliki, baik mulai dari rumah mewah, kemudian transportasi yang mewah, sawah ladang, bahkan peternakan, apalagi juga perhiasan, pokoknya semua harta kepemilikan kita harus tetap diberikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma rozaqnahum yunfiqun, adalah diberikan yang seberapa, 2/2-nya. Itu yang paling penting dari kepemilikan harta kita ini adalah ada hak orang lain. Setidak-tidaknya adalah 8 asnaf itu yang ada di surat At-Taubah ayat 60 itu. Begitu, semoga itu yang dimaksudkan ya Pak Ahmad ya. Jadi harus dibedakan mana ini harta milik suami penuh, milik suami istri penuh, yang itu memang biasanya adalah dari peninggalan orang tua ya. Tetapi kalau memang itu tidak punya dari orang tua, memang dicari mulai dari nol, ada mereka berdua, yaitu milik panjenengan berdua, dan itu adalah nanti bisa juga untuk anak-anak cucu. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Ahmad yang ada di Singosari. Kemudian ada juga ini Bu Dewi yang ada di Sudimoro. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan bahwa wajib mengejar akhirat, tapi jangan lupa dunia juga perlu dikejar. Nah, maka bagaimana agar harta dan jabatan yang dimiliki ini menjadi berkah nanti di akhirat? Terima kasih. Oh ya. Ya, jadi supaya harta dan jabatan itu berkah, satu tentang harta tadi, seberapapun harta yang dimiliki dan berupa apapun, tetap senantiasa ingat di jalan Allah, ada hak orang lain. Ya, jadi saya diberikan zakatnya kalau itu sudah sampai nisab ya. Tetapi kalau tidak sampai nisab tidak zakat, karena kalau zakat itu harus 2,5%. Tetapi adalah berupa sedekah atau infak sesuai dengan kemampuannya dan kapan saja. Insya Allah inilah yang jadi berkah. Bukan hanya kemudian setelah dikejar-kejar, ditumpuk-tumpuk, kemudian tidak dikeluarkan. Depositonya sekian sampai MM-an, ya miliaran begitu, tetapi tidak ada dibelanjakan untuk haknya orang lain. Jabatan juga demikian, diberi jabatan apa saja, setidak-tidaknya
paling minim jabatan adalah kepala keluarga di rumah, ya. Muli itu jabatan yang paling minim tuh ya. Sampai kemudian tingkat tinggi presiden, ya. Ini adalah semuanya harus dipenuhi. Amanah di dalam rumah tangga apa? Ya, haknya anak dan istri betul-betul diberi adalah nafkah lahir batin ini, sehingga semuanya dicukupi sesuai dengan mamanya. Bahkan dari yang jabatan paling minim kepala keluarga ini banyak juga yang mengabaikannya, tidak diberi nafkah lahir batin, malah ditinggalkannya, ditelantarkannya, bahkan ada yang disakiti sampai menjadi KDRT. Nah, inilah yang menyebabkan tadi sampai kerusakan-kerusakan, atau kemudian karena hal-hal lain sampai jabatan tertinggi, ya, bahwa ini harus saya lakukan bagaimana seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dulu, sampai betul-betul jajah deso milangkorinya itu adalah bukan sekedar pencitraan, bukan, tidak ada orang tahu, malahan kan bagaimana dia tahu orang yang kelaparan dijunjung sendiri, gandumnya itu diberikannya. Nah, seperti inilah yang harta jabatan itu yang akan bisa membawanya ke akhirat yang lebih baik, istilahnya kebahagiaan di akhirat nanti. Begitu ya Bunda Dewi. Baik. Baik. Semoga bisa tercover apa yang diharapkan. Baik, terima kasih Bu Dewi yang ada di Sudimoro. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami pagi hari ini melalui line telepon ya di 495850. Ada kemudian Bu Tuti yang ada di Sanan. Selamat pagi Bu Tuti, bertanya bagaimana bila berniat mendapat jabatan tersebut untuk kepentingan orang banyak dalam hal kebaikan, namun sering dipukul rata antara yang berniat baik dan yang mencari keuntungan untuk diri sendiri, apalagi lebih seringnya dipandang negatif. Nah, bagaimana ini menurut pandangan Ustazah? Mohon penjelasannya. Mungkin itu yang ada niat baiknya jadi tertutup karena rata-rata orang kalau mau cari jabatan rata-rata untuk keuntungan sendiri, mungkin begitu ya yang dimaksud Bu Tuti ya. Tapi kan akan terlihat antara ketulusan dan kemunafikan akan terlihat betul ya. Jadi ya dia jabatan itu tidak diminta, tetapi karena memang karena perilakunya, karena yang sebelumnya ini selama ini yang sudah dilakukannya, insya Allah dia akan kemudian dipilih, ditunjuk oleh masyarakat karena memang baiknya itu lahir dan batin, bukan saat itu saja. Kemudian yang selama ini tidak peduli tiba-tiba peduli, kemudian tiba-tiba dum-dum ya. Nah, inilah jadikan saya ya nanti coblos saya ini anak ini ada beras, ini ada sembako, ada minyak sebagainya, tolong lah, kan ini jelas. Tetapi kalau seseorang itu tidak dengan istilahnya suapan, tetapi memang betul-betul nanti sudah diprogramkan di dalam hatinya, insya Allah kalau memang panjenengan milih saya, program-program ini terutama di kampung ini dulu, di desa ini minimal sebagai lurah kah, sebagai kades kah, ya ini betul-betul menjalankan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin itu adalah rakyatnya kenyang dulu, baru dirinya. Kalau sekarang apa yang kita lihat, jangankan mengenyangkan, ya malah hak-haknya diambil duluan. Naudzubillah min dzalik. Begitu Bu Tuti ya. Baik. Jadi akan terlihat antara keikhlasan tadi ingin baik itu dengan yang menjual kehormatannya untuk jabatannya kan terlihat ya. Maka itu saja yang kalau memang niatannya baik untuk ini, insya Allah Allah akan menolong, akan memberikan jalan keluar baginya, insya Allah begitu. Baik, jadi kalau menilai tidak hanya pada saat
pada saat itu gitu, tapi Iya, sebelum-sebelumnya harus sebelumnya kan dilihat sudah track record. terlihat bagaimana sosok seseorang ini. Baik. Niatannya apa? Dia naik, dia memang minta dinaikkan dengan segala cara supaya naik, ataukah memang dia yang dinaikkan oleh masyarakat. Baik. Terima kasih untuk Bu siapa tadi, Bu Tuti ya yang ada Tuti di sana. sana. Ini kemudian ada juga yang bergabung, hamba Allah tidak disebutkan namanya, ending mobile 828. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita agar harta yang kita punya itu tidak membawa kita ke neraka? Bagaimana cara membelanjakannya? Karena saya terkadang begitu mengejar uang karena saya dulu selalu dihina karena jadi orang yang tidak punya. Karena pada hakikatnya uang memang tidak dibawa mati Ustazah, tapi tidak punya uang hidup juga terasa mati, begitu yang disampaikan. Terima kasih, bagaimana ini? Iya, ya tadi yang penting hamba Allah, terus jangan pendendam itu tadi ya. Makanya saya tadi sampaikan bahwa uang menjadi sesembahan manusia. Jadi tolok ukur menilai kehormatan dan kehinaan seseorang itu pada uang ya. Padahal ya uang ini aku kilo koyok ngene ya, tapi kok kuabe podo goleki, semuanya mencari saya, baik dengan kehidupannya, sampai kadang-kadang sudah dekat ajalnya pun masih tidak ridho dengan keberadaanku, kata uang begitu ya. Namun wahai hamba Allah ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Memang kan juga diperintahkan untuk bekerja, dalam artian Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa jika seseorang itu tidak mau mengubah. Ini maknanya adalah kita disuruh berusaha, effortnya yang besar. Nah, dengan berusaha akan mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatu ini supaya barokah, satu syukur kepada Allah. Alhamdulillah usaha saya telah dilancarkan oleh Allah. Karena itulah bentuk syukur ini, maka dulu saya dihinakan karena tidak punya. Maka supaya saya tidak jadi terhina lagi, maka ini saya belanjakan di jalan Allah. Saya sedekahkan berapapun panjenengan sesuai dengan keadaan. Lain ya kalau memang zakat itu yang ada nisabnya, maksudnya kalau berupa emas yang emasnya sudah setidak-tidaknya adalah berapa? Ada yang 93 ya, atau setidak-tidaknya 89 itu gram ya, itu harus disedekahkan. Yang semua harta yang ada di apa tadi, di ATM atau di deposito yang harganya sebesar emas itu. Peternakan juga yang sembilan sudah banyaknya, sudah berekor-ekor sampai 40 ekor lebih kambing, sapi, itu yang juga sudah masuk nisab. Kalau tapi masih belum, hanya punya ayam 20 tapi kok ini bertelurnya banyak, ya sudahlah, sedekahkan berapa telur, 1 kilo telur kah? Nah, seperti itu. Nggih, hamba Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti itulah yang barokah, karena masih ingat kepada Allah sebagai rasa syukurnya itu, maka Allah akan menambah. Bukankah ayatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur, lah syukurnya bagaimana, tidak sekedar alhamdulillah gitu saja Mbak Dia. Alhamdulillah aku oleh akeh, tapi kemudian lu kok diisi harus dikeluarkan, ya jangan. Bukan hanya di lidah alhamdulillah, tapi memang dengan kegiatan yaitu disedekahkan. Insya Allah akan aku tambah. Tetapi walain kafartum, kalau kufur maksudnya yaitu tadi dimiliki sendiri, tidak ingin berbagi, ya naudzubillah inna adzabi lasyadid. Sangat mudah Allah ini kalau mengambil. Sekali banjir kukut, sekali longsor entek, sekali kebakaran ludes. Apa yang mau dibanggakan? Sudah hilang ya. Makanya jangan sampai, wah banyak istilah sekarang, istilah Jawa itu banyak dipakai, adigang, adigung, adiguno, mumpung ya, aji mumpung ya,
bahasa Indonesianya malah kerik itu apa Mbak? Bertolak pinggang. Nggih. Bertolak pinggang ya begitu. Nah inilah jangan sampai seperti itu nggih Bunda atau Bapak ini ngapunten mulai lepat ya nggih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi sudah terjawab. Ada kemudian Pak Tulus yang ada di Tunggul Wulung. Selamat pagi Pak Tulus. Bertanya, Ustazah, bagaimana kalau kita milih caleg, setelah caleg terpilih dia berkhianat dengan janjinya? Apakah yang memilih juga menanggung dosanya? Terima kasih. Ya dilihat, makanya kita lihat kan yang sering kita lihat itu jejak rekamnya jadi apa saja, minimal dari kenapa dipilih jadi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, kalau Pak Lurah itu bukan pilihan Mbak ya, Pak Kades. Kalau Pak Lurah kan memang dari APDN ya. Pokoknya yang memakai pilihan-pilihan itu, insya Allah akan terlihat sebelumnya. Lihat saja rekam jejaknya. Nah ternyata di tengah jalan dia yang tidak kuat ujian, istilahnya gak kuat jabatan, gak kuat nyonggo, ternyata tersandung. Nah itu lain ya. Nah sudah urusannya dia. Dulu betul-betul baik kok dia, sesuai dengan itu, tapi ya ini ternyata dia tidak kuat derajat. Lah itu kita tidak menanggung. Tapi kalau memang sudah jelas rekam jejaknya tidak baik, tetapi karena ada suapan yang kita terima, nah kemudian juga kita membantu dan ngotot ikut bersama-sama milik dia, yaitu kita katut ya, karena sudah tahu jelas tidak baik, tetapi kita tetap mengikuti ketidakbaikannya. Nah itu baru sama-sama terkena. Kalau yang seperti yang pertama tadi adalah sudah jelas baik-baik tetapi tersandung, nah itu urusannya dia sendiri. Insya Allah kita tidak, malah harus kita doakan semoga dia kembali menjadi baik lagi. Terima kasih Pak Tulus, terima kasih di Tunggul Wulung ya sudah bergabung. Kemudian ada juga Pak Yudi yang ada di Singosari bertanya, sering kita mendengar tausiah jangan mengejar harta, kejarlah akhirat. Loh, kalau nggak punya harta jadi nggak bisa dapat akhirat nih, misalnya haji, umroh, zakat, infak, sedekah dan lain-lain. Nah ini bagaimana penjelasannya? Ya kalau hanya diputul, jangan mengejar harta, kejar akhirat saja enggak. Jadi maksudnya kita tetap diperbolehkan dan memang disampaikan oleh Allah, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa carilah harta itu untuk bekalmu, tetapi jangan sampai melupakan akhirat, begitu. Dalam artian bahwa kalau kita mencari harta sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturannya bagaimana? Bahwa dalam hal jual beli misalnya ya, jadi jangan berlebih-lebihan mengambil untung, mencari untung ya. Jadi kalau kemudian dijual minimal harganya dinaikkan terlalu tinggi, berlipat-lipat. Nah, ini apalagi kemudian barang yang tidak baik dicampur dengan yang baik, tidak ada istilahnya gradasi. Kalau yang memang KW1, KW2, KW3 sekian-sekian, nah itu kan yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu ya, hal-hal apapun yang kaitannya misalnya berhubungan dengan jabatan ya, tidak kemudian supaya meraih Anda harus begini, saya non sewu ya, mungkin nanti jadi kepala sekolah, nanti jadi kepala dinas harus sekian-sekian bayarnya. Ya ini yang tidak sesuai ya. Jadi kalau memang karena prestasi, karena kerjanya bagus, maka dipromosikan di perusahaan, di jabatan kependidikan, di jabatan kesehatan ya, bukan karena itu tadi membayar itu tadi. Maka inilah yang dimaksudkan bahwa nanti akan
mengikutinya. Yang akan menomorsatukan Allah Subhanahu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kan barokah. Nah, barokah ini akhirnya hartanya bisa menjadi berkembang, yang usaha juga menjadi lebih banyak. Dengan harta yang banyak akhirnya bisa untuk ibadah, tidak hanya ibadah haji, tetapi bisa berbagi, peduli dengan orang lain. Ya, bukankah Allah katakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Hartanya banyak tetapi adalah tidak mau memberikan kepada anak yatim dan fakir miskin. Ya. Seperti itu. Baik. Itu namanya dikatakan yukadzibu biddin, pendusta agama. Baik. Ngapunten Terima Pak Yudi, kasih. semoga bisa dipahami, bisa sesuai dengan keinginannya. Kalau toh masih belum sesuai, mohon maaf, mungkin kali lain bisa ditambah. Ya. Baik. Saya kira itu ya, jadi mengejar tidak hanya sebentar kemudian ditinggalkan wis ngono gak golek pangan, pokoknya ibadah saja. Ibadah Tidak terus. ya, kan juga ada yang kisah seorang sahabat itu mulai pagi sampai subuh sampai duhur itu dia di masjid saja. Nah, inilah yang dimaksudkan itu. Loh, kok di sini saja? Ya, siapa yang menghidupi anak istrimu? Ya saudara saya. Ya saudara yang dapat. Nah, kamu ini bukan begitu ya. Pokoknya ndonga tok, duduk tafakur tetapi tidak berusaha. Baik. Bahkan di surat Jumu'ah itu kan sholat dulu, sholat Jumu'ah, kemudian diikuti dengan menuju ke kehidupan dunia. Ya. Jadi setelah sholat Jumat ya carilah karunia di muka bumi ini. Baik. Fas'au ila dzikri wa dzarul baik. Insya Allah dzikirnya ini akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Begitu Pak Yudi tambahannya. Ya. Terima kasih Pak Yudi. Ini ada 2 pertanyaan terakhir ini untuk pagi hari ini. Mungkin boleh dijawab dengan Ustazah secara singkat. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya. Dalam satu kasus pembagian gonogini, karena malas berurusan dengan orang tersebut, lalu merelakan hartanya yang menjadi hak kita untuk dia. Nah, sebenarnya mana yang utama Ustazah? Harus diusahakan karena itu hak kita, atau lebih baik direlakan? Ya, tadi katanya enggan. Kalau memang haknya ingin mendapat haknya, ya monggo diurus. Ya, ini lewat depak ini. Awalnya biasanya pengurusan harta lewat KUA dulu, terus nanti ke depak ini. Ya, seperti itu. Tapi kalau panjenengan memang wegah aku repot, wis tak ikhlaskan. Lah kalau panjenengan sudah mengikhlaskan, ya sudah, tidak boleh sakjane lo biyen seharusnya dulu itu hak saya. Tidak boleh Tapi diungkit lagi gitu kan ya, berarti Ustazah. ya ora lego. Daripada itu ya monggo diurus ya. Baik. Tidak ada mana yang lebih afdol tadi. Dua-duanya keafdolannya tergantung tadi haknya ingin dipenuhi apa tidak. Kalau sudah ingin dipenuhi ya memang harus ada urusannya. Kalau tidak ya sudah. Seperti ya tidak bisa dipungkiri bayar apa istilahnya Pak, ini loh cari SIM itu loh ya. Kan banyak di anak-anak itu karena kerja, karena sudah pokoknya tolong diuruskan, saya tidak ke mana, ke kantor polisi. Samsat, ya. Ya, yo tapi bayarnya 2 kali lipat. Ya sudah enggak apa-apa. Saya memang enggak sempat. Nah, sudah ikhlas ya, tidak usah murahan lho sakjane. Ya mesti saja karena tenaga kita datang sendiri lah, itu kan tenaganya orang yang datang. Nah, jenisnya seperti itu nggih. Hamba Allah ini tadi. Terima hamba kasih. Allah ya. Yang penting ikhlasnya ya benar-benar ikhlas ya. Jadi jangan menuntut hak lagi kalau memang haknya sudah diikhlaskan. Kalau belum ya
monggo diurus, tidak boleh nuntut lagi tadi kalau sudah memang diikhlaskan. Ya. Pertanyaan terakhir ini Ustazah, sebelum di penghujung acara ini sudah pukul 6. Ini cukup ramai ternyata untuk hari ini. Ada hamba Allah lagi, ending mobile 690, terima kasih. Benarkah uang atau harta itu hina? Karena Allah itu kan memberikan harta kepada siapapun, bahkan mereka yang tidak taat kepada Allah. Uangnya ya tidak hina. Nah, fungsinya tadi berubah jadi hina kalau memang dibuat untuk yang tidak sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menjadi istilahnya, loh, uang ini kok jadi haram. Kenapa? Ya karena memperolehnya dengan cara yang culas. Ya, istilahnya saya memberi hutang Anda, tetapi tolong nanti 100.000 harus kembali 120.000. Kalau malah menunda tidak sampai waktunya, malah kan saya denda lagi 20.000, harus 140. Nah, inilah jenisnya yang awalnya uang ini adalah bisa untuk kemaslahatan, kebaikan, ternyata berubah menjadi hina bahkan haram tadi. Karena itu tadi ada riba, kemudian dipakai untuk suap menyuap, ya digunakan tidak semestinya. Nah, seperti itulah ya. Bapak, Ibu, hamba Allah, uangnya sendiri, zatnya sendiri, ya sah-sah saja memang itu nilai tukar untuk kelancaran kehidupan ini. Uangnya tidak hina. Yang hina itu ya jadi orangnya ini, ya lantaran tidak bisa menggunakan uang itu sebaik-baiknya. Uang kan tidak pernah dipenjara toh. Betul, orangnya yang dipenjara. Menyalahgunakan gitu ya Ustazah. Uangnya juga tidak dibunuh toh, uangnya tetap ada. Yang dibunuh kan orangnya. Karena itu tadi mempertahankan uang, kemudian dirampok, pertahanan uang orangnya tidak bisa, dan kan akhirnya terbunuh. Atau di keluarga juga rebutan warisan. Golek duit ini ya, dari ATM-nya tidak diberikan. Ya, uangnya utuh semua, tidak ada, uangnya tidak hina. Orangnya ini yang terhina karena tidak bisa. Begitu ya Mbak Laras. Alhamdulillah. Ustazah Maisarah, ini cukup menarik ternyata topik kita hari ini, cukup ramai juga untuk pendengar yang bergabung. Semoga saja tidak menjadi kita ini ya, tidak menjadi penyembah jabatan dan harta. Kita nikmati rezeki seberapapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga barokah. Memang senantiasa kita harus perlunya sholat setelah mengagungkan hanya Allah, Allahu Akbar, membesarkan Allah semata, maka terakhirnya kan harus salam ke kanan dan ke kiri. Tidak lain adalah kita tahu siapapun yang butuh pertolongan dan kita bisa membantunya, kita sediakan diri kita. Kalau itu berupa tenaga, ya kita berikan tenaga. Kalau memang berupa harta, ya berikan harta. Sekali lagi sesuai dengan rezeki dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kita masing-masing, ya. Tidak ada Allah yang maha tahu segala sesuatu yang kita berikan, insya Allah akan tercatat sebagai amal soleh. Begitu, ya. Boleh kita mencari harta, tapi jangan sampai harta melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita duduk di jabatan, tetapi jangan sampai jabatan itu menjadikan kita rakus, naudzubillah, tidak amanah, maka itu yang akan meninggalkan kita. Mohon maaf atas segala kefakiran ilmu kami, Maisarah ini. Semoga tetap menjadi amal soleh kita semuanya. Terima kasih yang telah beratensi, cukup banyak ini tadi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.